Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my YouTube channel Waki Atin. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, serta bantu untuk share di media sosial lainnya. Masih di topik pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, saya pada hari ini akan memaparkan materi untuk pelajaran Food and Beverage jurusan perhotelan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai menu. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu arti dari menu, ya. Jadi, dalam buku The Theory of Catering, ya, kata menu itu diartikan a menu or bill of fare is a list of prepare the dishes which are available to a customer. Yang artinya, menu atau tagihan adalah daftar hidangan yang disiapkan atau yang tersedia untuk pelanggan atau customer. Adapun pengertian menu menurut Marsum, jadi menu itu bisa diartikan sebagai daftar makanan, kemudian makanan yang disajikan, ataupun hidangan yang disajikan pada waktu tertentu, seperti untuk breakfast, lunch, atau dinner. Selain itu, menu juga dapat diartikan sebagai susunan daftar hidangan, makanan, ataupun minuman yang terdiri dari beberapa item yang disediakan untuk tamu, serta sebagai pedoman dalam menyiapkan hidangan. Di sini ada juga list menu, ya, atau menu list. Itu biasanya terdiri dari name, price, ingredient, and picture. Jadi dalam menu itu terdiri dari nama menu tersebut, kemudian harga dari menu tersebut, ada juga komposisi dari menu atau makanan serta minuman yang akan dihidangkan, kemudian gambar dari makanan atau minuman atau menu yang akan dihidangkan. Adapun fungsi menu secara umum. Fungsi menu diantaranya yang pertama bisa berfungsi sebagai pemasaran. Kemudian selanjutnya menu itu juga bisa merupakan alat informasi tentang harga makanan, hidangan yang tersedia, kemudian teknik produksi dan cara pelayanan atau servis. Kemudian menu juga bisa difungsikan sebagai iklan produk makanan yang ditawarkan oleh sebuah restoran ataupun kuliner, ya. Kemudian menu juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan cara pembelian bahan makanan. Kemudian fungsi menu yang lain yaitu menu merupakan alat untuk menentukan macam peralatan, kemudian tata letak, serta perencanaan fasilitas produksi. Kemudian fungsi menu yang lainnya juga bisa berfungsi sebagai penjualan dari produksi dan alat untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli. Adapun fungsi menu untuk masing-masing departemen, ya, untuk di kitchen, ya, fungsi menu yaitu berfungsi sebagai informasi tentang anggaran belanja, bahan makanan, peralatan yang diperlukan, dan pembagian tugas, serta untuk menyusun organisasi kitchen. Kemudian ada fungsi menu bagi waiter, ya. Bagi waiter, itu fungsinya sebagai informasi untuk menyiapkan peralatan hidang yang diperlukan untuk suatu produk yang ditawarkan serta teknik pelayanannya. Kemudian ada juga fungsi menu bagi guest atau tamu, yaitu sebagai informasi tentang makanan yang dapat dipesan. Kemudian kita juga mengetahui jenis makanan serta harga dari makanan atau menu tersebut. Adapun jenis menu, ya, menurut Marsum pada bukunya di tahun 2005 di halaman 141, jadi menu umumnya itu dapat dibagi menjadi 5 macam. Jadi ada a la carte menu, kemudian
ada table di hot menu, kemudian ada special party menu, ada buffet menu, dan ada nationality menu. Jenis-jenis menu secara umum, yang pertama itu adalah a la carte menu. Ya, ini adalah menu yang telah disertai daftar harga, fix per itemnya, jadi tamu bebas memilih sesuai dengan keinginan ya. Jadi contohnya a la carte menu seperti ini ya. Jadi menu sudah disertai harga serta jenis-jenis menu yang ada di restoran ataupun tempat kuliner tersebut. Kemudian ada juga table di hot menu. Ini adalah suatu susunan hidangan makanan yang komplit ya. Jadi dengan harga tertentu, artinya dalam satu paket ya, banyak jenis-jenis restoran atau tempat kuliner yang sudah menyediakan table di hot menu seperti ini. Jadi ada menu paket ya. Biasanya menu paket ini lebih murah dibandingkan menu-menu yang lainnya. Kemudian jenis menu secara umum yang lain itu adalah special party menu. Jadi pada hakikatnya adalah table di hot menu, perbedaannya hanyalah pada tujuan dari menu tersebut. Special party menu ini biasanya digunakan untuk penjamuan khusus, biasanya untuk wedding party ya. Kemudian ada untuk Christmas, event dinner, kemudian ada lebaran party, kemudian ada state banquet, kemudian ada birthday party, dan lain sebagainya. Ada juga jenis menu buffet menu ya. Jadi buffet menu ini adalah suatu susunan hidangan secara prasmanan ya, di mana tamu bisa mengambil sendiri makanan yang ada di meja buffet secara bebas sesuai selera kita ya. Ini Ibu contohkan adalah buffet menu dari Bebek Bengil Restoran di Bali ya. Bebek Bengil itu adanya di sekitaran jalan menuju Ubud ya, anak-anak. Kemudian jenis menu yang lain itu adalah nationality menu ya. Susunan ini biasanya hidangannya khas dari suatu daerah atau kebangsaan ya, atau suatu negara. Contohnya, misalnya Italia itu spesial hidangan khasnya berupa spaghetti carbonara ya. Ini contohnya spaghetti carbonara, kemudian ada spaghetti bolognese ya, atau ada Italian pizza ya. Kalau di Jepang itu ada untuk hidangan khasnya ada tempura, kemudian ada sushi ya, kemudian ada beef teriyaki, ada juga chicken katsu ya. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri pemaparan Ibu sekian dulu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan berikan kuis pada hari ini di antara. Yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai menu? Kemudian yang kedua, sebutkanlah beberapa fungsi menu yang kamu ketahui. Kemudian yang ketiga, sebutkanlah jenis-jenis menu secara umum. Berikan pula contoh dari menu yang biasa dihidangkan dalam beberapa jenis menu umum tersebut. Jadi silahkan kalian jawab kuis ini dalam buku catatan kalian, lalu kalian foto ya, atau bisa juga dalam bentuk Microsoft Word, lalu kalian foto dan kalian kirimkan ke psikologi kelas. Atau alternatif yang lain, kalian juga bisa menjawab kuis ini atau pertanyaan yang Ibu berikan ini dalam bentuk sebuah tayangan video pendek ya. Jadi silahkan jawaban kalian kirimkan ke psikologi kelas, nanti Ibu akan cek di sana. Selamat mengerjakan. Sebelumnya, sebelum Ibu akhiri, ada istilah kata penyemangat, yaitu sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar akan berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidup kalian untuk kesuksesan kalian juga.
Sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om. Salam Rahayu.